Voltagers, welcome back to Voltage Online Service bersama Kak Riki dan Kak Sheila. Dan kita akan having fun bareng hari ini. Kita akan praise and worship Jesus together. Wah, tapi biar makin fun nih Kak, gimana kalau kita main games yang praise and worship juga? Boleh banget, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah boleh berkumpul bersama walaupun secara online ya Tuhan. Kiranya kami bisa praise and worship Jesus Tuhan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Jadi gimana Kak? Main apa kita? Oh ya, jadi gamesnya ini gampang banget. Kakak punya beberapa lirik lagu, tapi karena Kak Sheila dan Kak Riki gak bisa nyanyi, Terutama Kak Sheila. iya, daripada kalian denger kita nyanyi, kita akan bacain dengan nada puisi. Kalian harus tebak ini judul lagunya apa gitu. Bener banget itu Kak. Oke, tanpa berlama-lama kita coba ya dari soal yang pertama. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi. Lanjut soal kedua ya. Oke, yang kedua. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, Rohmu hadir di sini. Langsung aja kita ke nomor 3. Yesus, Engkaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Lanjut ya, yang keempat. Oke, lanjut. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Wah, gimana ini? Pasti teman-teman bisa jawab semua kan? Tapi daripada dengerin kita yang berpuisi dengan suara yang aneh, Mending kita langsung praise and worship bareng-bareng aja. Oke, let's praise Jesus together. Let's praise Jesus. Come on, shout hallelujah! Are you ready to praise Jesus? Come on, jump, 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 jump. Come on, let's sing. Now make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out for all that you've done. Turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Let's go! This will be the best time of our life as we encounter your love again. Hear me to our hearts will come to life as we declare your praises. Whoa. From the start, here we are to collaborate your love. And every heart set apart just to be where you are. Sing it now. And now, turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Yeah. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here into our hearts will come to life as we declare your praises. Whoa, as we declare your praises. Whoa, Come on, everyone, clap your hands. This is our time. This is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment. Come on, you sing. This is our time. This is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Come on. One, two, three.
siap untuk memuji Tuhan, sebab Dia ada di tempat ini. Katakan haleluya. Come on, are you ready to jump and praise Him? 1, 2, 3. Together, ikutin kakak ya. Shout, hey, hey, angkat tanganmu, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan kemuliaan. Belenggu dipatahkan, angkat tangan seperti ini bersama-sama. Tuhan siap. Praise our God. Mari semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Kita bersuka cita sebab hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Hadirat Tuhan juga ada di tempatmu juga loh. Siap. 1, 2. Hadiratmu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Terpana
sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya, hadiratmu, hadirmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya, hadiratmu. Sama-sama katakan, seribu rasa. Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Semuanya letakkan tanganmu di hatimu. Ya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. When the music fades, all stripped away, and I'm simply calm, longing just to bring something that's worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for it's song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, when the music fades, come on. When the music fades, all stripped away, and I'm simply gone. Oh, longing just to bring something that's worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song it's not what you have required. Whoa, you search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Whoa, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you. Oh, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you. Amen. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you. Yeah, I'm coming back. I'm coming back to the heart of
on, sing. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus, I'll bring you more than a song, more than a song. Ini penyembahan kami Tuhan. Oh, I'll bring you more than a song, more than a song. Oh, you're looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, yeah. Lord, it's all about you. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan puji-pujian. Biarlah hati kami dipenuhi dengan penyembahan. Dengan hati yang murni kami menyembah Engkau Tuhan. Dengan hati yang tulus kami memuji Engkau. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar Engkau. Berbicaralah dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Kau ubahkan setiap kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapa yang pernah nabung nyimpen duit buat ngasih hadiah buat papa mamanya? Ada yang pernah?
kakak juga pernah sih. Kayaknya mungkin kalau papa mama ulang tahun, kita tuh rasanya udah pengen ngasih yang terbaik, nyimpen untuk kasih yang segalanya yang kita tuh bisa, yang berharga buat kita. Jadi waktu itu kalau kakak nih ceritanya pas papa mama itu lagi wedding anniversary. Jadi lagi ulang tahun pernikahan, terus kakak sama Koko itu bikin surprise, pengen ngasih hadiah yang menurut kita itu udah yang terbaik, itu yang segalanya yang memang sesuai dengan bahasa kasih papa mama. Jadi kita set gitu ya satu tanggal untuk ngadain romantic lunch. Kita ajakin keluar kota, mereka nggak tahu kalau ternyata kita ajakin makan. Wah, happy banget. Karena itu surprise yang kita nggak pernah lakukan. Buat kita sebagai anak, kita tuh rasanya udah ngasih segalanya buat papa dan buat mama, buat mereka tuh happy gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dibandingin nih ya sama apa yang kita kasih dengan apa yang mereka kasih selama kita hidup, aduh kayaknya jauh gitu ya, gak ada apa-apanya. Mereka tuh udah kasih segalanya dari kita lahir. Bayangkan, papa yang di bumi aja, yang ada di dunia ini aja bisa kasih ke anaknya, itu kayaknya udah ngasih segalanya. Disekolahin yang terbaik, dikasih makan yang terbaik. Gimana coba papa yang ada di surga sana? Bapak kita yang di surga itu pasti kasih yang lebih terbaik, bahkan segalanya yang dia punya, bahkan hidupnya sendiri buat anak-anaknya. Kayak perempuan ini nih. Jadi ada satu kisah, kalau mungkin pernah dengar kisahnya perempuan, gak ditulis namanya. Perempuan ini namanya kalau di Alkitab dibilangnya perempuan berdosa. Lukas 7 bilang seperti ini. Perikopnya ada nih dari ayat 38 kalau kalian mau baca lengkapnya, tapi kita nggak baca lengkap nih soalnya panjang banget. Jadi kakak akan potong aja ya di ayat-ayat tertentu yang akan kita bahas. Jadi perempuan berdosa ini itu saat itu datang dengan label satu kota itu tahu kalau dia adalah perempuan berdosa. Makanya orang-orang itu mencibir dia, ngeremehin dia. Istilahnya tuh kalau sekarang ngebully deh. Nah, ngebully si cewek ini. Jadi pas cewek ini datang ke Tuhan Yesus, dia tahu orang lain tuh memandang rendah dia, tapi dia tetap datang karena dia mau kasih yang terbaik. Bahkan dia tuh kayak ngasih segalanya yang dia punya itu buat Tuhan. Termasuk walaupun dia malu pun dia udah let go supaya dia bisa ada di dalam hadirat Tuhan, deket sama Tuhan Yesus. Dan sesimpel itu, dia cuma mau datang. Dia cuma mau mendekat dan memberikan apa yang dia punya. Yang keren lagi, Tuhan Yesus itu ternyata gak cuman sekedar membiarkan perempuan berdosa ini mendekat sama dia, tapi Tuhan Yesus itu memberi penghiburan. Kasih damai sejahtera dan rasa aman. Buktinya ada di ayat 44. Coba kita buka ya, Lukas 7, ada bawa Alkitab semuanya. Coba yang bawa Alkitab bisa dibuka Lukas 7 ayat 44. Lukas itu ada di Perjanjian Baru. Ayat 44, kakak akan coba bacakan ya. Lukas 7 ayat 44. Yang pertama, hadiah pertama yang kita akan terima dari Tuhan ketika kita ada di hadiratnya adalah penghiburan. 44 ya. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata, ini maksudnya Tuhan ya. Tuhan berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ayat terakhir, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Tuhan itu rasanya kayak lagi ngomong sama Simon aja sih. Tapi secara gak langsung Tuhan itu lagi ngebelain, ngasih penghiburan lewat pembelaannya kepada perempuan berdosa ini. Wah, kakak bisa bayangin sih, kakak kan juga perempuan ya, jadi bisa feel nih perasaan perempuan ini. Gimana ya kalau dateng udah merasa
kacau hidupnya. Terus abis itu pas datang, orang ini gak cuman membiarkan dia deket, tapi dikasih penghiburan lagi, dibelain lagi di depan semua orang yang ada di rumah itu. Dibelain loh di depan cowok-cowok yang lain, ya kan? Karena yang datang bukan perempuan, karena zaman dulu tuh perempuan gak boleh tuh masuk ke satu tempat gitu yang sama-sama cowok gitu ya. Nah, dan waktu kakak lihat ini ya, kakak tuh tiba-tiba membayangkan kalau anak-anak gitu di sekolah ada yang pernah dibully, terus abis gitu datang seorang kakak kelas, nah imajinasinya main. Kakak kelasnya keren, tim basket gitu ya, terus gak kenal sama orang yang dibully ini, tapi tiba-tiba kakak kelasnya tuh ngebelain anak ini. Apa coba yang dibayangkan sama anak ini? Rasanya ya, itu happy-nya bukan karena dibelain kakak kelas yang keren, tapi lebih daripada itu, kayaknya ini perasaan yang happy karena ada satu orang paling enggak yang memberikan pembelaannya buat saya. Sekalipun teman-teman itu ngebully dia. Jadi feelingnya kayak gitu tuh, coba bayangin. Kalau aja Tuhan itu tidak ngomong seperti ini, pasti hidupnya si perempuan ini juga gak akan diubahkan. Yang pertama kali yang kita akan terima ketika kita masuk di hadirat Tuhan, itu bukan mungkin jawaban langsung. Kita punya masalah ini terus kita dapat jawaban A, B, C, mungkin enggak. Tapi pas kita masuk ke hadirat Tuhan, mendekat sama Tuhan Yesus kayak perempuan ini, satu yang Tuhan akan langsung kasih adalah penghiburan. Lewat apa? Baik itu rasa aman, itu damai sejahtera, itu sukacita, itu gak bisa dibeli pakai uang loh. Orang yang mungkin punya banyak uang, kaya raya, belum tentu bisa sukacita, belum tentu punya rasa aman. Jadi kalau perempuan ini atau kita mungkin yang datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, Tuhan kasih penghiburan, itu mahal harganya. Dan itu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Makanya Daud pernah bilang gini di Mazmur, coba kita buka ya. Daud ini kan raja, keren ya, punya segalanya. Tapi sebenarnya dia ini cuma satu kok, yang menyenangkan jiwanya tuh bukan kekayaannya, bukan fasilitas kerajaan, bukan teman-temannya yang banyak, pengawalnya dan segala macam hal-hal yang lain. Cuma satu yang menyenangkan jiwa dia, yaitu kita baca bersama-sama ya, yang di rumah kalian boleh baca dengan keras juga. Ini mengingatkan setiap kita, setiap kali kita butuh penghiburan datang sama Tuhan ya. ayat 19 ya, Mazmur 94 ayat 19. Kita baca sama-sama. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kalimat terakhir ini menurut kakak impossible lah. Kayaknya kalau raja ya kan, punya semuanya. Kalau pusing ngapain? Ya tinggal aja panggil ya semua entertainer ya kan, artis-artis silakan masuk. Hibur saya lagi susah, saya lagi sedih. Bisa. Tapi Raja Daud, karena dia tuh suka ada di dalam hadirat Tuhan, dia cuma bilang gini, penghiburanmu, mu-nya besar. Ya di Alkitab dilihat mu-nya tuh gede, artinya tuh Tuhan. Penghiburan Tuhan itu loh yang menyenangkan jiwanya Daud. Wah, kakak itu selalu amazed sama Raja Daud, karena ternyata kebahagiaan dia tuh simple. Sesimpel dia tuh mendekat sama Tuhan, dia dapat penghiburan, udah. Itu tuh udah segalanya buat Raja Daud. Setiap kali kita ngalami kekecewaan, kita ngalami keputusasaan, ada yang mungkin khawatir, ada yang mungkin takut, atau segala macam masalah. Siapa bilang anak kecil gak punya masalah? Kakak yakin setiap kita tuh pasti ada di dalam hatinya itu rasanya tuh perasaan marah, sedih, itu pasti pernah. Yakin, karena kakak juga pernah. Jadi sekecil kalian ini pernah belasan tahun dan kakak pernah ngalamin yang kalian alamin. Dan itu kadang kita gak bisa ngomong loh sama orang lain. Akhirnya banyak anak itu pelariannya, kalau gak gaming, kalau gak YouTubing. Apa tuh YouTubing ya? YouTube seharian gitu ya. Seakan kayaknya pokoknya hari ini cepat selesai, kita bisa tidur. Jadi kalau nonton video kan gak kerasa kan waktunya tiba-tiba kebuang. Jadi pelariannya anak-anak zaman sekarang itu milenial banyak ke sana. Kalau mungkin
dulu sebelum kita ada pandemi kayak gini, pelariannya kemana? Kabur aja, ada supir kok di rumah. Kabur aja ke mall, main seharian, toh duit banyak. Habisin supaya kita ngerasa senang. Kita ke tempat bermain, kita main sampai puas. Atau mungkin kita ngapain lagi ya? Nggak tahu lah, pokoknya kabur. Pokoknya nggak mau di rumah tuh banyak masalah. Papa mama itu nggak ada beresnya. Setiap hari tuh nggak ada satu hari itu yang rasanya tuh diem, adem, rumahnya tuh nggak ada. Saking pusingnya kamu keluar, kamu pilih cari pelarian yang lain. Dan itu yang membuat kita tidak akan pernah menemukan jalan keluarnya. Ada yang pelariannya tidur loh, beneran. Jadi saking merasa stres gitu ya, mungkin banyak masalah di hidup dia, selalu dimarahin, selalu kena salah. Udah tidur aja lah, gak ada yang gangguin. Merem itu udah paling terbaik katanya. Apapun pelariannya, kalau itu bukan Tuhan, tidak akan ada penghiburan yang sejati. Selalu kita dapatkan penghiburan itu ketika dekat dengan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, mendekat dengan sumber yang kasih kita penghiburan. Jadi kakak tuh juga pernah punya sebuah cerita lah ya, namanya juga anak muda gitu ya, pernah ngalamin yang kalian alami seperti yang kakak bilang tadi. Tapi suatu hari ini mungkin bukan terlalu jauh sih, tahun lalu. Jadi tahun lalu itu kakak lagi sendirian di rumah awal-awal tahun. Terus pas di rumah tiba-tiba udah mau tidur dari jam 12-an gitu, kakak itu terima satu WhatsApp message gitu ya, terus bilang kayak gini, "Vin, udah tidur?" Dari Koko. Terus habis gitu kakak bilang belum. Terus kata kokonya kakak, dia kasih kabar malam itu kalau tempat usaha papa itu kebakaran. Dan kakak yang lagi sendirian di rumah, gak ada papa mama, pas kebetulan papa mama lagi di luar negeri. Terus Koko juga tidak ada di rumah, dia kerjanya di luar pulau. Dan tiba-tiba dapat kabar kayak gitu. Kakak tuh bingung, jujur kakak tuh bingung. Sampai memandangi HP ya. Ngelihat HP itu sampai bingung harus kontak siapa. Karena udah jam 12 malam. Terus abis itu juga kayaknya ini langsung masalah besar. Kakak gak pernah terima masalah sebesar ini. Terus habis itu kakak cuma diem. Terus kakak mulai menyembah. Kakak bilang syaka nabara nama ya nama syaka tapanaya nama ya ralam. Mulai berbahasa roh. Itu otomatis sampai gak bisa nangis. Sedih-sedih tapi gak bisa nangis. Saking mungkin panik dan ketakutan dan bingung gitu ya. Karena gak berani ngomong ke papa mama juga. Nah terus akhirnya malam itu mungkin setelah 1 jam lebih kali ya, kakak bahasa roh terus menyembah Tuhan. Lagu apapun yang keluar kakak nyanyikan, saking bingungnya. Terus kakak mulai merasa tenang. Apinya belum padam sih. Terakhir sebelum kakak tidur itu kakak tahu apinya belum padam. Tapi Tuhan itu kasih rasa aman dan damai sejahtera sehingga kakak tuh bisa tidur. Sedihnya masih ada nggak? Masih sih. Tapi ada satu perasaan damai dan tenang yang bisa membuat kakak tuh paling nggak tidur. Karena tuh udah subuh dan kakak harus tidur. Pas kakak tidur, Tuhan itu baik. Dia kasih penghiburan lewat sebuah mimpi. Mimpinya itu kakak waktu mau bangun itu ya, bangun pagi, jadi cuma tidur beberapa jam doang. Pas tuh kakak mau bangun, kakak tuh merasa kakak lagi melahirkan. Cewek-cewek mungkin, mama-mamanya mungkin pada tahu ya. Kalau cowok mungkin bingung perasaannya gimana. Tapi pas melahirkan itu kayaknya tuh cepet banget, brol gitu ya. Kayak orang, pupup. Jadi tiba-tiba udah kayak selesai nih, anaknya udah ada. Jadi kayak gak kerasa sakitnya orang melahirkan dan kakak merasa, udah nih gitu aja. Pas kakak bangun, Roh Kudus itu kasih tahu di hati, bilang seperti ini. Ini pun juga akan berlalu dengan cepat. Kayak gak kerasa sakitnya, tiba-tiba udah selesai aja masalahnya. Dan hari itu kakak dikuatkan. Masih nangis sih hari itu, tapi kakak tahu nangisnya tuh bukan mengasihani diri sendiri. Karena udah dapetin dari Tuhan penghiburannya, ya ngapain lagi mengasihani diri sendiri. Dan kakak merasa Tuhan itu sebaik itu ya. Kita cuma datang kapanpun, dia itu orang yang tidak pernah tertidur, pribadi yang tidak pernah tertidur itu Tuhan. Kalau mungkin teman best friend kita masih bisa tertidur, kita mau curhat kapanpun gak bisa. Tapi Tuhan begitu kita datang, kita langsung dapatkan penghiburan. Instantly, tutup mata, menyembah, berbahasa roh, langsung dapat penghiburan. Keren kan? Bukan cuma itu loh.
Tapi ada namanya pengampunan yang Tuhan tuh berikan. Hadiah kedua yang Tuhan berikan ketika kita ada di dalam hadiratnya, mendekat sama Dia, adalah pengampunan. Pernah dengar kata amnesti? Amnesti itu adalah, kalau di bahasa hukum, amnesti ini kalau orang tuh narapidana, itu artinya orang yang dipenjara, dia itu dibebaskan dari semua tuntutan hukum yang dibebankan ke dia. Jadi harusnya dia dihukum di penjara, tapi karena dia dapat amnesti dari seseorang, maka dia bebas dari hukuman itu. Bisa keluar dari penjara. Nah, kayak gitu tuh. Sama kayak si perempuan ini, waktu dia datang dengan banyak penjara di hidupnya karena dia penuh dosa kan. Jadi dia tuh gak bebas hidupnya. Waktu dia datang ke Tuhan, Tuhan itu bukan cuma kasih penghiburan belain dia, tapi Tuhan bilang diampuni dosanya. Ada nih di ayat 48, kita lanjutin yang Lukas tadi ya, buka lagi Lukas yang 7 tadi ayat 48. Kita baca, coba 48 ya, kakak bacakan. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Satu-satunya yang bisa ngampuni dosa siapa? Ya cuman Tuhan. Jadi kalau kita merasa berdosa, kita datang ke siapa? Ya datang ke Tuhan. Kalau kita merasa berdosa dan kita simpan sendiri, abis itu kita menangisi diri sendiri, memang aku ini gak layak, terus pukul-pukul diri sendiri. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah mengalami kebebasan, kamu gak akan pernah keluar dari penjara dosamu karena kamu gak ngandalin Tuhan. Satu-satunya bisa ampuni kamu adalah Tuhan. Dan hari ini kakak mau kasih tahu ya, Dia itu Allah yang bukan sama sekali gak pernah benci kita. Sekalipun kita pendosa, seberat apapun dosamu, orang lain mungkin gak tahu, tapi Tuhan itu tidak pernah benci pendosanya. Dia benci memang sama dosanya, He hates the sin but not the sinner. Dia mungkin benci sama dosanya, tapi dia gak pernah sama sekali benci kita. Jadi gak perlu takut kalau pas kita ngalami sebuah kejadian gitu kan, terus kita tahu itu kita lakukan dosa, it's okay. Itu kayak ada sebuah tangan dan gede siap hak kamu dan bilang kamu aman, kamu diterima, kamu dicintai, kamu dikasihi. Gak pernah loh, sama sekali gak pernah ada penghakiman ketika kita datang. Kakak juga pernah berbuat dosa loh, siapa yang gak pernah? Nah itu baru berbuat dosa kalau kamu gak pernah angkat tangan gitu ya. Pasti semua orang tuh pernah berbuat dosa. Jadi kalau kita itu datang sama Tuhan, minta Tuhan itu ampuni, Tuhan itu gak pernah penghakiman, kasih penghakimannya buat kita. Malah dikasihnya tuh pengampunan. Makanya 1 Yohanes 1 kan bilang seperti ini ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu kita dapatkan kalau kita ada di hadirat Tuhan, bukan di tempat yang lain. Bukan cari orang lain, solusi lain, tempat lain, tapi just come and be honest. Jadi jujur aja, jadi diri sendiri aja datang ke Tuhan. Bilang kalau kita habis melakukan dosa ini, dosa itu, dan Tuhan pasti ampuni. Dan yang terakhir, ini sesuatu yang dinanti-nantikan sebenarnya. Kalau kita datang ke hadirat Tuhan, pemulihan ini bikin rasanya hati itu kayak plong gitu ya. Pemulihan ini melengkapi yang sebelumnya tadi, pengampunan. Kita ini kalau rasa udah ngerasa berdosa gitu ya, atau kita datang masalah deh, kita itu pasti datang pertama butuh penghiburan dulu. Abis itu Tuhan kasih kita pengampunan, penerimaan, betul. Pemulihan ini adalah yang terakhir. Ketika kita nggak lagi merasa jadi orang yang loser, kita menjadi orang yang payah, kacau hidupnya. Kita nggak akan keluar dengan label itu lagi kalau kita udah dapetin yang namanya pemulihan. Pernah dengar lagu ini? Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar
akan dipatahkannya. Padamkan kayaknya tuh ya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Itu ada ayatnya, Yesaya 42 ayat 3. Kalau kalian mau buka boleh. Tapi ada yang menarik ketika kakak tahu artinya buluh yang patah itu bahasa Inggrisnya broken reed. Broken reed itu ternyata adalah sebuah idiom di dalam bahasa Inggris yang artinya adalah orang yang tidak berguna, yang tidak tahu atau tidak bisa diandalkan. Nah, itu broken reed. Jadi seringkali kita nih anak-anak ya, selalu ada aja yang ngatain atau ngomongin kita bilang, "Lo nih gak berguna, useless." Atau mungkin dikatain apa lagi? Gak bisa diandalin, dikasih tugas ini selalu aja. Mama udah kasih kesempatan, kamu gak bisa-bisa. Selalu diremehkan, dipandang rendah, selalu tidak pernah dihiraukan. Rasanya tuh kayak, payah ini, gak usah dianggap nih anak ini. Pernah ngalami itu? Kalau pernah, if you are a broken reed, bulu yang patah, tenang. Hari ini datang sama Tuhan, dia gak akan, kata lagu tadi ya, bulu yang patah itu gak akan diputuskan. Terus kalau sumbu yang pudar gak akan dipadamkan. Justru ketika kita tuh datang menyembah Tuhan, kita datang di hadirat Tuhan, itu loh titik perubahan kita. Pemulihan yang 180 derajat berbeda. Karena Tuhan kasih kita sebuah identitas baru sebagai anak Tuhan. Kamu boleh ngerasa useless, unreliable, broken, messed up, anything you can name it. Apapun yang kamu merasa orang lain label ke kamu, hari ini datang sama Tuhan, bawa hidupmu yang rasanya udah kayak, gini-gini aja, memang hidupku payah. Datang sama Tuhan, minta Tuhan mulihkan hidupmu supaya kamu gak jadi lagi orang yang lama tapi punya identitas yang baru. Bahkan di renew loh sama Tuhan, bukan cuma dikasih yang baru. Kalau kamu udah pernah punya dan hari ini kamu datang mengalami lemah lagi, Tuhan tuh bisa renew kamu. So, jangan lari. Kakak cuma mau kasih satu pesan ini karena apa yang terjadi di ending dari perempuan berdosa tadi, super happy ending. Ayat 50 bilang seperti ini. Nah, bacain ya yang terakhir ya, Lukas tadi 7 ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ini pemulihan yang langsung, tidak ada menunggu. Tuhan kasih langsung ke perempuan itu. Hanya karena perempuan itu datang, Tuhan kasih penghiburan, pengampunan, paket lengkap sama pemulihan. Tidak ada kata menunggu. Ketika kamu datang sama Tuhan, langsung loh saat itu kamu bisa terima. Asalkan kita itu datang apa adanya, minta Tuhan yang pulihkan kita. Dia akan menyelamatkan kita. Kalimat terakhir ini benar-benar kalau kita nonton film, kita tuh happy dan kita lega. Karena happy ending, akhirnya itu bukan nanggung gitu ya. Tapi akhirnya tuh benar-benar ada skakmat terakhirnya, yaitu ketika Tuhan bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dan hari itu, makanya kenapa ada cerita ini di Alkitab. Karena kakak yakin juga, perempuan yang sudah ngalami Tuhan secara langsung, jamahan yang mengubahkan hidupnya, itu akan mengubahkan hidup orang-orang sekitarnya. Makanya cerita ini memorable dan masuk ke dalam Alkitab. Dan itu menjadi berkat buat kita yang mendengar. Kalau kamu adalah perempuan berdosa tadi, kamu adalah orang yang tidak dianggap, merasa tidak berharga, merasa tidak dikasihi, hari ini Tuhan itu sanggup menjamamu dan memberikan kehidupan yang baru, sebuah identitas. Bukan cuman tahu kalau kamu tuh Kristen. No, Kristen aja nggak cukup. Masih banyak Kristen di luar sana yang masih kacau balau hidupnya, kecewa dengan orang dengan mudah, kecewa dengan Tuhan dengan mudah. Bayangkan kalau kamu kecewa sama Tuhan, tetap datang sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan, jangan cari orang. Lebih banyak kecewamu. Kecewa sama Tuhan, merasa Tuhan kok gak pernah jawab sih? Mana ada sih Tuhan? Mana ada sih
Orang buktinya sekarang juga papa mamaku juga masih aja berantakan. Kita aja masih kesulitan bayar uang sekolah. Memang ada Tuhan, kita udah doa. Ini aja masih sakit. Ada seorang anak datang ke kakak dan bilang, Tuhan itu marah ya sama aku. Karena aku doa buat ada satu penyakit kelainan dari dia lahir, tapi gak sembuh-sembuh. Terus anak pra-remaja ini datang dan bilang, Tuhan itu pasti marah sama aku. Aku masih simpan dosa. Nah perasaan yang kayak gini loh, datangnya tuh sama Tuhan supaya clear perasaannya. Bukan kita lagi ngerasa Tuhan itu gini ya, Tuhan itu gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. So hari ini kita mau datang sama Tuhan supaya Tuhan pulihkan setiap bulu yang patah dan sumbu yang pudar. Tuhan bentuk, Tuhan pulihkan kembali jadi baru. Kasih identitas baru ke kamu. Jamahan Tuhan itu bisa ubahkan kamu. Kalau hari ini kamu ada di sekitar tempat yang kurang convenience atau nyaman untuk kamu bisa menyembah. Dan kalau ada tempat lain kamu bisa pindah ke sana. Karena the moment yang hanya ada kita, saya dengan Tuhan, itu yang membuat kita tuh benar-benar mengalami pemulihan, pengampunan, dan penghiburan. Jadi kalau kamu mau pindah tempat sekarang, boleh banget. Karena setelah ini kita akan menyembah dan kakak berdoa di setiap tempat di mana kamu itu lagi streaming hari ini. Tidak ada jarak waktu yang bisa memisahkan hadirat Tuhan. Jadi ketika kamu menyembah, benar-benar menyembah yuk. Datang sama Tuhan as if ini last time kamu tuh bisa nyembah dan bilang Tuhan kasih hatiku tenang ya. Kita akan nyanyikan satu lagu ini, judulnya itu Tenang. Dan refnya itu bagus banget. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, di tempat ini dan di tempat kamu. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Benar ya teksnya? Benar begitu? Musik udah siap? Kalau gitu kita sembah Tuhan sama-sama ya. Tutup mata kalau kamu bisa lagunya, tutup mata aja. Let's worship. Kakak juga mungkin sendirian di sini. Di panggung ini sendirian kayaknya, tapi gak apa-apa. Kita mau sama-sama nyembah like hanya ada kita. Seperti halnya ada kita dan Tuhan aja, gak ada yang lain. Amen. Let's worship God. Syakata para nama ya nama syikia para nama ya nama ya ralapa ya rana. Engkau hadir di setiap rumah-rumah Tuhan. Engkau hadir di setiap tempat di mana anak-anak ini akan streaming dan sedang streaming sekarang. Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan setiap tempat. Jadikan ini tempat kediaman-Mu Tuhan. Jadikan ini tempat suci-Mu di mana hadirat-Mu tinggal dan membuat kami mengalami 3 gift, 3 pemberian terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Baik itu penghiburan, pengampunan, pemulihan. Itu yang akan kita alami ketika kami menyembah dengan sungguh-sungguh datang apa adanya hidup kami. Mari angkat tanganmu, kedua tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Gak usah peduliin. Kalau mungkin saudaramu tiba-tiba lihat kamu aneh, that's okay man. It's only you and God. Tutup mata makanya biar kita bisa konsentrasi, amen. Angkat tangan sama-sama dan katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Come on sing, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tetap angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Mari sembah Dia, Allah yang hadir, Allah yang nyata. Just as close as we close our eyes and say, God, you are here, you are near. Kau Allah yang ada di sini. Kau dekat dengan kami. Kau hadir pulihkan. Kau hadir ampuni. Kau hadir beri penghiburan buat setiap kami. Syaka nama ya ramo. Kiara basyaka nama ya rala nama ya nama rala ya basyiki ya ramo. Ada sebuah kata yang tiba-tiba muncul, namanya kesepian. Tiba-tiba kakak nggak ada siapin contohnya, tapi tiba-tiba Tuhan kasih sebuah kata ini. Hai kamu anak-anak yang kesepian, yang kamu tahu tidak ada satupun orang tuh yang rasanya lagi perhatikan kamu. Tidak ada teman yang dekat yang bisa hibur kamu. Beberapa hari yang lalu kakak pernah ngalami ini, tiba-tiba hari itu biasa aja sebenarnya. Tapi tiba-tiba malam itu kakak bisa nangis dan bilang, Tuhan kok gak ada orang perhatiin aku, kok gak ada orang yang ngerti aku, kok semua orang tuh judge. Kamu yang merasa kesepian, kamu yang merasa tidak dimengerti orang lain, kayaknya kamu tuh cuma sendiri berjuang. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Kakak mau berdoa buat kamu. Hai bulu yang patah tidak akan dibiarkan engkau putus terkulai. Gak akan. Setiap kalian yang mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi, datang kalau kamu mau nangis sama Tuhan, bilang, Tuhan itu aku. Kasih tahu Tuhan, Tuhan akan kasih penghiburan. Setelah kakak nangis pun minta Tuhan yang hibur kakak. And I feel Jesus in my heart. Tuhan, aku berdoa hari ini, berikan penghiburan yang melebihi dari drama Korea yang bisa kasih mereka, mungkin YouTube yang bisa kasih mereka, atau game yang bisa membuat mereka lupa dengan rasa kesepian ini. Hari ini aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, hanya hadirat-Mu yang bisa memuaskan setiap anak-anak ini. Hanya hadirat-Mu yang bisa menyegarkan dan memberikan penghiburan yang sejati, yang dunia tidak bisa tawarkan dan berikan kepada mereka. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, peluk, kasihi, biar tidak ada satupun anak-anak yang merasa tidak dikasihi, yang merasa berjuang sendirian, yang merasa tidak ada yang memperhatikan. Hari ini Tuhan, jadikan mereka bukan hanya anak Kristen Tuhan, tapi mereka anak yang mengalami Tuhan di hidup mereka. Setiap kali mereka menyembah, memuji Tuhan, mereka masuk di dalam hadirat Tuhan, selalu ada jawaban, ada jamahan Tuhan yang mengubahkan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya kakak ajak, angkat tangan, kedua tanganmu tinggi-tinggi, dan imani satu lagu ini. Bilang ke Tuhan, buah yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Buah yang terkulai takkan dipatahkannya, Kau kan jadikan
sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Kau kan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia kan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi imani, dia kan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, bukan hanya Engkau memberikan identitas baru, tapi jamahanmu di dalam hidup kami itu mengubahkan kami karena memberikan penghiburan, pengampunan, dan pemulihan di dalam hidup kami. Kami terima segala hati yang baru, segala identitas yang baru, hati yang menyala-nyala, sukacita dan damai sejahtera ada di dalam hidup setiap anak-anak ini. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, dijadikannya kamu kepala dan bukan ekor, dijadikannya kamu berhasil dan beruntung sekalipun kamu lagi ada di rumah, kamu menikmati new normal, ada di rumah aja atau mungkin bisa keliaran dikit-dikit kemana-mana, tapi kamu tetap akan menjadi orang yang penuh, tidak akan menjadi orang kesepian karena kamu tahu hadirat Tuhan itu selalu menyertaimu dan memberikan jamahan. Di dalam nama Yesus berkati setiap God Stop Agent dimanapun mereka berada. Engkau akan pakai mereka Tuhan, Engkau akan jadikan mereka terang untuk memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Wah, ternyata Kak Riki, kita itu praise and worship gak cuma sekedar nyanyi-nyanyi doang, asik-asik doang, tapi benar-benar harus mengalami hadirat Tuhan. Benar banget tuh. Dan juga zaman Tuhan itu bisa mengubahkan kita dan memulihkan hidup kita juga. Setuju banget Kak Riki. Kalau gitu, sampai ketemu sama teman-teman minggu depan untuk praise and worship lagi. Oke, see you and Bye.